Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku ahli surga insyaallah, tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, dikuatkan oleh keterangan para sahabat, dinukil oleh kalangan para ulama, termasuk oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari di kitab pertamanya Adabul Alim wal Muta'allim, di bab yang pertama, paragraf yang kedua, bagi 1 sampai dengan 3. Hadis Ibnu Majah yang menyampaikan, teman-teman sekalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya serius menempuh jalan, walaupun dia berliku, tariq itu jalan yang kecil berliku. Kalau jalan luas lebar tidak ada hambatan disebut dengan syari', jamaknya syawari'. Kalau tariq itu jalan kecil berliku. Kecil di sini bisa jalannya sempit, bisa jadi luas tapi padat karena banyaknya mungkin kendaraan, karena banyak orang lewat, tapi dia tetap berusaha menerobos kemacetan, menerobos banyak orang, menerobos padatnya kendaraan, menerobos banyaknya hal untuk dapat datang ke majelis ilmu untuk belajar. Kata Nabi, maka setiap perjuangannya, langkahnya, keringatnya, tekadnya, niatnya akan langsung dihitung oleh Allah, langsung meringankan langkahnya masuk ke dalam surga. Karena itu dikutip dari keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, saat seorang penuntut ilmu datang ke majelis ilmu kemudian dia belajar sampai dengan pulang, maka semua amalannya dilipat gandakan 700 kali lipat dari sebelumnya. Jarak satu keduanya ma baina darajataini 500 sanatin. Jarak satu kedua, dua ketiga, tiga keempat sampai ke 700 itu pahala paling ringannya 500 tahun. Maka itu kalau ada orang yang belajarnya benar kemudian dia amalkan, maka farqu baina alim, al-alim wal 'abid, perbedaan antara orang yang telah belajar punya ilmu kemudian dia ibadah dengan orang sekedar ibadah saja tanpa tahu kemudian dasar ilmunya, itu bedanya langsung 700 tahun, 700 kali lipat, setiap jaraknya 500 tahun. Kalau Anda takbir Allahu Akbar dalam salat, hanya sekedar tahu bacaannya Allahu Akbar, tahu gerakannya angkat sampai dengan salam, pahalanya cuma 10. Dalilnya Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan perbuatan bernilai hasanah dapat 10 poin. Salat disebut dengan hasanah dalam Quran. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanah. Salat disebut dengan hasanah. Kata Allah, tunaikan salat dari 2 jenis siang, subuh sampai dengan asar, wa zulafan minal lail, maghrib sampai ke isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Innal hasanat, semua salat itu menghasilkan hasanat, pahala-pahala kebaikan. Satu hasanah 10. Tunaikan jamaah 27, di masjid tambah 25, di hadis Muslim. Jarak satu kedua, dua ketiga, tiga keempat sampai 25, 500 tahun. Itu kalau sholat biasa. Sholat dengan ilmunya, datang ke majelis ilmu, Anda pulang tunaikan sholatnya, maka sejak detik itu berubah dari 10 menjadi 700 kali lipat. Maka itu saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada yang sudah banyak ingin ke surga, ada teman-teman dari public figure, ya, ada Mas Ari Untung, ada yang lain. Mudah-mudahan juga teman-teman kita semua insyaallah bisa ke surga. Ya. Insyaallah Mas Ari juga ke surga setelah kita, ya. Bareng-bareng insyaallah. Baik. Dan yang kedua, ini berita baik nih. Berita baik di hadis Nabi-nya. Di hadis Nabi disebutkan orang yang masuk ke majelis ilmu sejak berangkat itu langsung dinaungi oleh malaikat. Awas, tidak cukup dengan amin, saya bacakan hadisnya dulu. Ya. Wa innal malaikata, dan kalau penuntut ilmu tahu para malaikat itu jamak. Awas, kalau disebutkan malaikat bukan satu itu malak. Malak, Quran surah ke-12 ayat 29. Ya, ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Kata perempuan-perempuan sosialita yang sedang kumpul-kumpul di rumah pembesar Mesir itu ketika mengobrolkan tentang Yusuf alaihi salam. Ya, kata istri pembesar, kamu lewat Yusuf begitu lewat. Keluar dia, ma hadza basyara. Ini sih bukan manusia.
In hadza illa malakun karim. Ini satu orang malaikat yang turun ke bumi. Saking gantengnya. Ganteng-ganteng Nabi. Dulu ada ganteng-ganteng serigala, ya. Ini ganteng-ganteng Nabi. In hadza illa malakun karim. Jadi kalau malak itu satu, kalau malaikat banyak. Jadi begitu Anda keluar dari rumah, berangkat di jalan, sampai ke majlis, sampai pulang. Kata Nabi, kalau Anda tahu banyak malaikat membentangkan sayapnya. Ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Jadi begitu Anda keluar, Allahu Akbar, saya bermohon Allah, terima taubatnya, ampuni dosanya, berikan pahala. Ya, demi Allah saya katakan, kok Anda yang dipilih gitu loh. Padahal bisa saja Anda memilih untuk rekreasi. Anda pergi ke puncak, Anda pergi ke Lembang, Anda pergi ke tempat-tempat indah. Bahkan nanti ke depan harinya semakin banyak libur. Seninnya bisa Harpitnas, hari kejepit nasional. Karena Selasanya bisa libur nasional. Anda bisa ambil cuti. Tapi pertanyaan saya, kenapa Anda datang ke sini? Kenapa di waktu-waktu yang menjelang, bahkan waktunya singkat, menjelang kebur siang, bisa Anda tidur, istirahat? Kalau bukan Allah memilih memberikan keutamaan kepada Anda, maka mustahil ringan langkah kita ke sini. Karena itu saya sarankan, seperti saya sering katakan di kesempatan berbagai majelis ilmu, manfaatkan keutamaan ini, jangan ditunggu. Allah berikan, kadang ada yang begini, Allah kasih, dia mengambil. Seperti hidayah. Saya sering katakan, sifat hidayah dalam Al-Quran itu diberikan. Dia agak kurang tepat kalau ada istilah mengatakan dia tidak dapat hidayah. Bukan tidak dapat, Allah kasih, dia mengambil. Dia bukan tidak mendapatkan, karena bahasa Qurannya, Quran surah ke-29 ayat ke-69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, kami berikan hidayah seperti sinyal. Anda punya handphone, sinyalnya nggak kelihatan, nggak muncul di ruangan, kita akan keluar. Bukankah Anda keluar mencarinya? Anda dapatkan sinyalnya, jelas suaranya, diterima percakapannya. Maka demikian Allah bentangkan hidayah, tinggal kita mengambilnya. Ada yang lewat telinga, Allahu Akbar, hidayah. Ada yang lewat mata, Anda lewat masjid, depan masjid Bintaro, orang ke masjid. Pertanyaan saya, kenapa Anda lewat situ? Padahal Anda bisa melewati jalan yang lain. Kalau bukan Allah yang memberikan hidayah kepada Anda untuk mendapatkan bagian dari keberkahan dunia dan akhirat, mustahil Anda bisa lewat situ. Itulah hidayah. Dan di antara sekian orang yang sibuk di hari ini, kenapa Anda yang ada di sini? Kata Allah, saya bentangkan semua rahmatnya, ambil, jangan tunggu. Begitu malaikat membentangkan sayapnya, kata Nabi, maka ridha diturunkan. Ridha maknanya dua. Pertama, ampunan dari dosa, dan kedua, pengabulan dari semua doa-doa yang dipanjatkan. Maka isi dengan istighfar, isi dengan doa, mohonkan. Mungkin dari sekian permohonan yang belum terkabul, inilah saat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya sifat malaikat gaib, tidak nampak. Kalau malaikat ditampakkan, enggak jadi untuk datang ke kajian. Begitu keluar rumah, sayap malaikat sudah membentang, kelihatan begini. Bapak siapa? Sayalah malaikat Israil. Baik, alhamdulillah kita sudah hadir di sini. Waktu kita padat. Ini umatnya terlihat banyak, yang hadir juga luar biasa, dan ini potensi yang sangat tinggi untuk bisa kita manfaatkan dengan baik. Karena ini penting, maka mic-nya pun akan disesuaikan supaya bisa terdengar dengan baik. Sepakat? Ya. Ini ada dua mic-nya nih. Saya bingung juga nih. Bismillah. Jazakumullah khair. Baik. Saya ingin bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah mudahkan apa yang kita pelajari pada siang hari ini, dan mudah kita pahami dan mudah kita hafalkan dan amalkan dalam kehidupan. Siap insyaallah? Siap. Baik. Kita ambil materi yang ringan-ringan saja, tidak terlampau tinggi untuk kita pahami, tapi ini materi yang paling penting untuk menyatukan semua potensi umat Islam supaya semua manfaat umat Islam bisa dihadirkan dan mengandung nilai maslahat dalam kehidupan, khususnya kehidupan berbangsa kita. Siap insyaallah? Siap. Baik. Saya mau tanya sebentar. Saat Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya di mana? Di Mekah. Baik. Saat itu Mekah maju atau terbelakang? Terbelakang. Saat itu ada peradaban atau tidak? Ada. Ada Romawi dan Persia. Persia punya peradaban, Romawi punya peradaban. Cuman Mekah gak punya. Tertinggal. Jauh dari Romawi, tertinggal dari Persia. Persia unggul, Romawi luar biasa, teknologinya bagus, ya, muncul keilmuan dan sebagainya. Mekah jauh tertinggal.
terbelakang, peradaban tidak ada, maaf, urakan kumpulan masyarakatnya. Jadi semua jenis kejahatan itu ada di situ kumpul. Jadi kalau Anda ingin cari pemabuk, itu mabuk paling hebat itu adanya pada masa itu. Paling minimal sehari 5 kali, itu paling minimal. Kalau Anda ingin cari penipu, yang banyak nipu orang jahiliyah. Kalau Anda ingin cari pembegal, tukang begal paling banyak jahiliyah. Sampai-sampai ada kampung begal namanya. Kampung begal dikenal dengan Gifar. Gifar itu kampung begal. Nanti kita akan tunjukkan ketika Nabi diutus, tiba-tiba satu kampung ini tobat berubah jadi orang paling soleh di zaman dia. Bahkan untuk mengabadikan disebutkan nama daerahnya. Gifar, untuk menunjuk daerahnya tambahkan al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Al-Ghifari, tokohnya dikenal dengan Jundub bin Junadah, nanti berubah dengan kunyahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa disematkan kata Ghifarnya? Untuk memberikan referensi dan inspirasi bagi generasi mendatang. Hei, saya ini tokoh begal, sekampung tukang begal semua. Ketika datang Muhammad SAW mengajak saya, kami berubah dari tukang begal menjadi orang terbaik, dari orang banyak salah jadi orang soleh. Kami aja bisa berubah, kenapa Anda tidak? Makanya disebutkan kalimatnya, kurang populer Jundub bin Junadahnya, sangat familiar dengan kalimat Abu Dzar Al-Ghifarinya. Kenal Abu Dzar Al-Ghifari? Oh, kenal, luar biasa. Coba. Baik. Sudah ya? Nah, jadi yang ingin saya sampaikan adalah begitu Rasulullah diutus di tempat yang paling terbelakang, tidak kenal kebaikan, tempatnya urakan. Semua sifat ini kalau dikumpulkan, maka muncul nama dalam bahasa Arab yang mewakili disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah. Bukan sekedar bodoh, artinya tidak kenal dengan nilai-nilai kebaikan. Dia nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dia tidak bisa bedakan mana yang mulia, mana yang tidak. Dia tidak bisa bedakan mana yang harus dipuji, mana yang harus dicela, ditinggalkan. Nah, saya ingin katakan bahwa Nabi diutus itu di tempat yang seperti itu. Bukan dikirimkan ke Romawi yang sudah maju, dan bukan dikirimkan ke Persia yang sudah unggul, tapi di tempat yang paling terbelakang. Dan hebatnya, tiba-tiba risalah yang beliau bawa itu bisa mengangkat masyarakat ini naik ke depan, mengungguli Persia, mengalahkan Romawi, bahkan jadi pionir dalam kehidupan di dunia. Naik dia, menyebar sampai ke Nusantara. Dan hebatnya Allah yang ikut pertama kali taklimnya Nabi tidak sebanyak sekarang yang kita lihat dan kita saksikan saat ini. Cuma 40 orang. Tempatnya pun gak terlampau luas. Di rumah seorang bernama Arqam bin Abi Arqam, anak muda usia 17 tahun, masuk Islam yang ke-17, mewakafkan rumahnya di tempat dekat daerah Bukit Safa. Begitu Anda masuk ke dalamnya, lihat area saat sa'i, luasnya cuma sedikit, sebagian dari daerahnya yang belajar 40 orang. Tapi alumninya dimanapun menjejakkan kaki dengan berbagai profesi, ada yang birokrat, diplomat, ada yang pedagang, ada yang ustadz, semua menginjak setiap tempat, maka tidak pernah tempat itu diinjak bahkan dihuni kecuali berubah. Apa yang berubah? Dari yang terbelakang maju, dari yang maju tiba-tiba berkembang, pengetahuan datang, keislaman hadir di dalamnya. Silahkan cek. Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As melakukan ekspedisi, jalan menyebarkan risalah, membawa nilai-nilai keislaman Afrika Utara, dari Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang terus sampai dengan ke Syam sampai ke Damaskus. Sekarang Syam 4 negara. Ada Syria, ada Libanon, ada Palestina, teman-teman, ada Jordan. 4 negara. Sekarang semua yang dilewati muslim semua. Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, sampai nyebrang ke Syam. Dan maju semuanya. Sampai kemudian jadi provinsi Afrika Utara. Provinsi, gubernurnya Musa bin Nusair. Datang laporan dari Spanyol, nyebrang ke Afrika Utara, terpisah Mediterania. Nyebrang, minta bantuan. Tolong bantu kami, sejahterakan kami di Andalusia. Tolong bantu kami, lepaskan dari kezaliman. Dikirim seorang pemimpin besar, namanya Tariq bin Ziyad. Bawa 10.000 pasukan, bantu rakyat Spanyol, berkembang luar biasa. Dibawa teknologinya, bawa pangannya, kembangkan jadi peradaban 700 tahun Mesir dunia. Di Islam itu tidak pernah berpijak di satu tempat orangnya, kecuali membawa maslahat dalam kehidupannya. Hijrah kemudian ke Ethiopia, Habasyah. Sebagian sahabat ada yang ikut ke sana, termasuk pamannya Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas juga ikut ke sana. Sebagian ketika ekspedisi ke daerah Asia sampai dengan ke Cina, sebagian sahabat kemudian ikut.
Singgah di Nusantara, di kota Baros, 416 km dari kota Medan. Cuma ikutan singgah, apa hasilnya? Nusantara, Indonesia, Malaysia, Filipina Selatan, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, kemudian sampai ke Rahim, sukunya Rahimnya, semuanya Muslim maju berkembang. Cek, tidak ada kemajuan kesultanan yang hebat dahsyat pada saat itu kecuali Nusantara termasuk bagian darinya. Sampai saking dahsyatnya rempah-rempah masuk ke Eropa. Sampai setelah terjadi perjanjian Tordesillas 1494, apa yang terjadi? Dunia dibagi dua oleh Paus Alexander yang ke-6. Ada barat, ada timur. Barat diserahkan kepada Spanyol, timur kepada Portugis. Portugis tahu pusatnya Nusantara, datang tahun 1511. Sampai nyasar ke Goa. Sampai balik lagi menemukan. Dan mereka sadar bahwa teman-teman, Islam itu ajarannya jika diamalkan, maka dia akan bisa memberikan kontribusi terbaik dalam kehidupan pribadinya, keluarga, dan lingkungan tempat dia tinggal. Bahkan yang hebat, dia bisa menghadirkan perdamaian. Bukan sekedar untuk Islamnya saja, bahkan non-Muslim pun aman tinggal dengan orang-orang Islam. Pertanyaannya sekarang, Nabi diberikan oleh Allah risalah dengan Al-Quran, dijelaskan lewat hadis, bentuknya ada. Sekarang persoalannya, kenapa orang dulu dari jahiliyah bisa muncul jadi khairu ummah, umat terbaik? Orang sekarang Qurannya sama, hadisnya sama, kenapa hasilnya bisa berbeda? Dulu orang belajar Quran dari yang saling mencela jadi mencinta. Dulu orang belajar Quran dari yang pernah saling pukul jadi saling rangkul. Dulu orang belajar hadis yang tadinya luar biasa kotornya, luar biasa pelitnya, rakusnya, tamaknya, belajar jadi orang paling tawadhu, orang paling santun, orang paling dermawan. Pertanyaannya sekarang, kenapa orang belajar betul Qurannya sama, hadisnya sama, keinginannya menghadirkan nilai-nilai kebaikan, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang digambarkan pada masa-masa lalu. Itulah yang akan kita turunkan, bagaimana Nabi mengajarkan kepada orang-orang di masa dulu, supaya kita bawa di masa kini, dan dengan itu spirit kita amalkan dalam kehidupan. Maka kita harapkan insya Allah semua orang Islam khususnya di Indonesia, dengan pelajaran kita pada hari ini, bisa bersatu bersaudara, seperti Nabi mempersatukan Muhajirin dan Ansar. Yang kedua, semua profesi yang kita jalani, kita berikan yang terbaik untuk diri, keluarga, dan lingkungan tempat kita tinggal. Siap insya Allah? Sekarang, mari kita mulai. Itu baru mukadimah, belum mulai. Ya. Tenang aja ya. Bismillah. Allahu Akbar. Saya coba petakkan sebentar. Mudah-mudahan cukup untuk saya menulis. Bagian belakang yang berdiri kelihatan ini? Iya, memang. Belum saya tulis, bagaimana bisa kelihatan? Ini luar biasa. Iman milenial, belum ditulis sudah kelihatan. Baru kepatil udang kayaknya. 1, 2, 3, dah. Putus. Yang diajarkan Nabi intinya cuma 3. Dia akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, termasuk menentukan apakah status kita di sana jadi khairu ummah atau tidak. Lihat sini. Tadi sebelum Nabi diutus kan jahiliyah. Peradaban nggak punya, ilmu tidak ada, tertinggal, semua komplit, jadi semua jenis kejahatan ada di situ. Begitu diutus Nabi, rubah status jadi khairu ummah. Quran surah 3 ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira, kalian umat terbaik. Jadi kalau ada orang jujur, ini paling jujur. Kalau ada orang kaya, ini paling kaya. Bahkan kalau antum baca sirah nabawiyah, di ujung akhir kehidupan Nabi, orang ingatnya cuma wasiat Nabi yang umum-umum ibadah. Lupa kalau Nabi mengatakan, bagi umatku kaya itu biasa. Yang aku khawatirkan umatku terlalu kaya, sehingga lupa kemudian dengan nilai-nilai ibadah dan mengamalkan nilai kekayaannya. Di bagi umat Islam itu biasa. Kalau ada orang kaya, ini yang paling kaya. Kalau ada orang jujur, ini yang paling jujur. Kalau ada orang pintar, ini yang paling pintar. Itu yang disebut dengan khairu ummah. Nah, bagaimana kuncinya untuk menuju pada cita-cita khairu ummah itu, sehingga nanti kita harapkan kalau ada orang pintar di bumi, insya Allah yang paling pintar dari Indonesia, orang Islam. Kalau ada orang jujur, yang paling jujur kita. Kalau ada orang sabar, yang paling sabar kita. Jadi jangan sampai kita hadir dalam kancah kehidupan, bahkan kehidupan lingkungan kita sendiri, maaf. Kalau ada yang tidak jujur, kita ada di situ. Ada yang kurang sabar, kita ada di situ. Padahal kata Quran, bukan. Kamu menjadi yang terbaik dalam kehidupan. Dan insya Allah kita akan wujudkan itu. Ya, ini belum dimulai, segat sebelah sini aja wajahnya udah bercahaya. Insya Allah. Kena pantulan lampu. 1, ibadah.
2, muamalah. 3, akhlak. Syarat kita berubah jadi khairu ummah, umat terbaik di segala bidang kehidupan, semua aspek sampai pulang menuju Allah, dunia terbaik, alam kubur terbaik, akhirat terbaik. Syaratnya cuma 3. 3 ini kita kuasai dengan baik, maka lengkap semua syarat yang harus dipenuhi. Satu apa? Ibadah yang mengatur hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maaf, siapa yang punya rezeki? Allah. Siapa yang punya pengetahuan? Siapa yang punya ketenangan? Siapa yang punya sakinah? Siapa yang punya mawaddah? Siapa yang punya rahmah? Anda menginginkan di rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anda tuliskan di pintu kamar Anda samara. Tapi Anda sendiri tidak dekat dengan pemiliknya. Bagaimana itu bisa diturunkan oleh Allah? Anda pengen mudah dapat rizki. Ya Allah, berikan aku rizki. Ya Allah, mudahkan. Saking mudahnya aku pun merubah namaku menjadi rizki. Ya. Tapi Anda nggak dekat dengan pemilik rizki. Bagaimana rizki itu bisa diturunkan? Anda ingin ketenangan, tapi Anda tidak dekat dengan pemiliknya. Bagaimana Anda bisa mendapatinya? Maka Allah memberikan gambaran lewat nabinya. Jika Anda ingin mendapati semua dengan mudah, maka jadikan hubungan Anda yang pertama dengan pemilik semua itu mesti lekat dan mesti sempurna. Lekat dan sempurna. Maka hal yang mengatur hubungan kita dengan pemiliknya disebut dengan ibadah namanya. Paham di sini? Wah, ini baru dasar nih, pelan-pelan. Hubungan dengan Allah sudah baik. Tapi kan kita hubungan dengan manusia juga nggak bisa dihindari. Betul, Allah pemilik rizki. Allah tempatkan rizki jadi tempat tertentu. Kita datang, kita kerja, kita berhubungan. Berhubungan kemudian dengan keluarga. Berhubungan dengan teman. Hubungan dengan sesama dalam lingkungan disebut dengan muamalah namanya. Ini kaitan dengan lingkungan. Fokus. Hubungan dalam ibadah mengatur dengan Allah. Hubungan muamalah mengatur dengan lingkungan sekitaran kita. Hablum minallah, hablum minan nas. Maka Allah berikan nilai dalam kedua hubungan ini. Jangan sampai ada orang ibadah pengen dekat dengan Allah, tapi penampilannya kurang bagus, caranya tidak elok. Pengen menemui seseorang, tapi datang dengan arogan, tidak diatur dengan penampilan yang baik. Maka Allah berikan kemudian melalui tuntunan Rasulnya hal yang ketiga. Bagaimana kita melakukan ibadah dan muamalah supaya sempurna? Maka muncul apa yang disebut dengan akhlak. Nilai yang mengatur tata cara ibadah dan muamalah. Nah, 3 aspek ini diturunkanlah tuntunan oleh Allah kepada Nabi dengan 2 tipe yang paling utama. Tipe inilah yang ingin saya jelaskan karena akan banyak mengatur tentang hubungan kita keseharian, baik dalam ibadah, muamalah ataupun akhlak. Yang gagal memahami tipe ini yang sering menghadirkan perpecahan di antara kita.